kita perlu memperbaiki orientasi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bait syairnya Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Man 'abidahu li syai'in yarjuhu minhu." Siapa yang beribadah menyembah Allah karena dia mengharap balasan darinya, aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati, atau dia beribadah untuk menolak datangnya azab atau murka, fama qama bihaqqi awsafihi, maka orang itu tidaklah dia menegakkan ibadah dengan sebenar-benarnya. Jadi dia sholat tapi dia tidak menegakkan sholat. Dia bersedekah tapi hakikatnya dia bersedekah hanya untuk kepentingannya, bukan kepentingan Allah. Dia berhaji hanya untuk mendapat gelar haji, bukan karena ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka dalam hadis lebih ditegaskan oleh Rasulullah, la yakun ahadukum kal abdis su'i in khafa amilah. Janganlah salah seorang di antara kalian seperti hamba yang buruk perilakunya. Ya. Jikalau dia takut baru dia kerja. Kalau ada mandor baru dia kerja. Kalau ada orang yang dia segani baru dia sholat. Ya. Karena ketemu mertua ya terpaksa dia sholat. Karena sama-sama atasan, bos, ya terpaksa dia sholat. Itu namanya dia beribadah kal abdis su', seperti hamba yang buruk perilakunya, seperti anak-anak. Nanti dia sholat kalau dimarahin, itu namanya hamba yang buruk perilakunya. Dia beribadah bukan karena menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, walakal ajiris su'i, janganlah dia beribadah seperti hamba, seperti orang yang makan gaji. Illam yu'tal ujrata lam ya'mal. Kalau gajinya tidak dibayar dia berhenti bekerja. Ada tukang panen, tukang langsir, sudah 3 kali panen tidak digaji-gaji. Apakah dia masih mau kerja? Tentu dia berhenti kerja. Ngapain? Pindah bos lah. Sudah 3 kali nih mau langsir, mau panen, dia pernah gaji ki. Pajak ini. Ketika dia beribadah, dia mengharap balasan di dunia ini, ternyata hidupnya tambah susah, penyakitnya tambah banyak. Nah pajak mah sempajang. Ini namanya dia beribadah kal ajiris su', seperti orang yang makan gaji yang perilakunya buruk. Kalau tidak dibayar gajinya, maka dia tidak akan beramal. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka lebih tegas lagi Allah mengatakan, kata Wahab bin Munabbih dalam kitab Zabur diriwayatkan, Allah menyatakan bahwa waman allamu mimman abidani li jannatin aulinarin. Tiada orang yang lebih zalim perilakunya ketika dia beribadah, dia menyembahku, tapi harapannya bukan saya, tapi harapannya surga. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang beribadah, dia menyembahku, tapi bukan karena takut kepadaku, tapi dia karena takut kepada neraka. Allah mengatakan, awalam ahluk jannatan wala naran, jikalau aku tidak menciptakan surga dan neraka, alam akun ahlan li'an utu'ah, apakah aku ini tidak layak untuk ditaati? Dia beribadah karena surga, dia beribadah karena takut neraka. Jadi kira-kira kata Allah, kalau aku tidak ciptakan neraka, aku tidak ciptakan surga, kira-kira saya ini tidak layakkah? Tidak layakkah saya ini disembah? Apa maknanya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Yang ditekan, yang dicambuk, yang dihukum itu anak SD, anak SMP. Kita sudah selesai nih SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Sekarang kita kuliah. Kuliah itu kesadaran. Maka ada mahasiswa itu kuliahnya 8 tahun. Baru sarjana karena dia belum sadar-sadar. Nah, tingkatkan ibadahmu jangan karena bayangan takut neraka, tingkatkan ibadahmu jangan karena surga. Matuani iya. Cerita surga neraka itu hanya motivasi untuk anak-anak. Dia mau sempaja tamak itu neraka, itu untuk anak-anak. Ya sempaja kau supaya dapat kau hadiah.
Anak rajin kau belajar, ku kasih kau hadiah. Itu anak SD. Dibelikan sepeda, dikasih jajan, dibelikan sepatu baru. Tapi kita yang sudah tua, kita mau belajar. Tidak perlu lagi motivasi hadiah. Kenapa? Karena kita belajar, karena kita sadar, karena kita tidak tahu. Maka kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki cara kita, orientasi kita, niat kita dulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh ingin mendekatkan dirinya kepada kami, ingin menuju kepada kami akan tunjukkan jalannya. Makanya kata Allah dalam surah At-Taubah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, senantiasalah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, rubahlah pergaulan kita. Teman kita sama-sama orang bodoh, tidak pernah diskusi tentang agama. Bagaimana pemahaman agama kita bisa bertambah? Karena ikaco itu sampai 10 tahun, 20 tahun, pergaulannya hanya sama kaco terus. Tidak ada nilai tambah yang kita dapat. Maka Al-Quran berpesan, wa kunu ma'as shadiqin. Syaratnya agar takwamu tidak goyah, semakin bertambah, senantiasa engkau bersama orang-orang yang benar-benar tongengi rilalanna tepekna lauripongullah ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian dalam riwayat ada riwayat dari Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Isa ini marra Aisyah alaihissalatu wassalamu ala ta'ifatin minal ubadi. Nabi Isa melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu beliau melewati sekelompok ahli ibadah. Ya. Ka'annahum asynanul baliyah. Seolah-olah saking banyaknya ibadahnya, tidak ada kegiatannya kecuali hanya ibadah. Dia seperti tunggul kurma, seperti pohon sawit yang sudah ditebang, tinggal tunggulnya ya, sudah lapuk. Artinya karena sibuknya dia beribadah, dia tidak urusi makanannya, pakaiannya, rumahnya, pokoknya ibadah terus. Nah, seperti pohon yang sudah lapuk, saking sibuknya beribadah. Faqala man antum. Setelah berjumpa dengan mereka, Nabi Isa bertanya, siapa kalian? Qalu nahnu ibadullah. Kami ini hamba-hamba Allah. Maka Nabi Isa bertanya, li ayyi syai'in ta'abbadtum? Kalian beribadah kepada Allah ini karena apa? Apa tujuan kalian? Orientasinya apa? Apa jawaban umat Nabi Isa ini? Qalu khawwafanallahu min narihi fakhifna. Allah turunkan ayat. Ayat itu menjelaskan tentang neraka. Karena Allah mengancam kami akan masuk neraka kalau tidak beribadah, maka kami menjadi takut. Karena takutnya kami kepada neraka, sehingga kami beribadah sekeras ini, sehebat ini. Oh itu, kata Nabi Isa, berarti kalian takut sekali sama neraka. Iya. Apa jawaban Nabi Isa? Fahakkun 'alallahi. Ya, fahakkun 'alaikum. Ya oke lah. Karena kamu takut neraka, ya sudah. Mungkin kamu akan selamat dari neraka. Kemudian Nabi Isa melewati kaum itu dan melakukan perjalanan selanjutnya. Beliau menjumpai lagi satu kaum. Wa marra bi akharina ashadda ibadatin minhum. Lebih keras lagi ibadahnya. Ini kelompok yang lain yang dia jumpai. Nabi Isa bertanya, man antum? Kalian ini siapa? Tadi saya berjumpa kelompok ahli ibadah, tapi kalian ini lebih hebat lagi daripada mereka. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, nahnu ibadullah. Kami ini hamba-hamba Allah. Kami beribadah kepada Allah. Ya, syawwakanallahu ilal jinan. Allah membuat kami rindu kepada surga. Dia turunkan ayat menceritakan tentang istana-istana, tentang taman-taman surga yang mengalir di dalamnya, sungai-sungai, danau-danau, dan keindahan bidadari di dalam surga. Kami rindu dengan surga. Karena kerinduan itulah yang membakar hati kami, sehingga kami sibuk hanya beribadah kepadanya. Apa kata Nabi Isa? Oh begitu. Fahakkun alaikum. Ya, itu sudah menjadi hak kalian lah untuk masuk surga.
karena kalian sangat berharap masuk surga. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian summa jawaza bi akharina. Nabi Isa melanjutkan perjalanan, dia menjumpai kelompok yang ketiga. Nabi Isa bertanya, "Man antum?" Kalian ini siapa? Saya sudah lewati kelompok pertama, kedua, tapi kalian lebih hebat lagi dari mereka. Apa jawaban mereka? Nahnul muhibbuna. Kami adalah orang-orang yang cinta dengan sebenar-benarnya kepada Allah. La li jannatin wala linarin. Kami beribadah bukan karena surga. Kami beribadah bukan karena takut neraka. Tapi kami beribadah karena untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah di hari kemudian, hendaknya dia menyembah Allah. Jangan dia persekutukan dalam dirinya kecuali kepada Allah. Mempersekutukan Allah itu ada keinginanmu selain Allah. Kamu takut selain Allah, kamu takut neraka, berarti syirik namanya, syirik khafi. Kamu berharap bukan hanya ridhonya Allah, tapi berharap surga. Itu namanya syirik khafi. Maka kata Allah, "Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan." Hendaknya dia menjernihkan ibadahnya. Alhamdulillah kita sudah beribadah. Tugas kita bagaimana menjernihkan ibadah kita itu. Maka apa jawaban Nabi Isa? Kalian adalah antum auliaullah. Kalianlah kekasih-kekasih Allah. Maka aku diperintahkan untuk tinggal bersama kalian, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa neraka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Surga juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu hanyalah alat, bukan tujuan. Tujuannya orang masuk surga apa? Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, si pemilik surga. Saya mau ketemu Pak Imam. Tentu saya ke rumahnya Pak Imam. Tapi tujuan saya bukan rumahnya Pak Imam. Tujuan saya si pemilik rumah, si Pak Imam itu. Karena kita hanya sibuk ke Baitullah, menghadap ke Baitullah tiap hari. Tapi tujuan kita tidak sampai kepada si pemilik rumah itu. Ya, makanya kata dalam dunia tasawuf, tubuhmu menghadap kiblat, tapi hatimu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita perbaiki di mana seiring usia kita semakin bertambah, yaitu memperbaiki orientasi tujuan hidup kita. Tujuan yang tertinggi dalam hidup ini adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Dengan menjernihkan hati kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah mereka diperintah untuk beribadah kecuali mukhlisin, untuk mengikhlaskan, menjernihkan ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak merenungkan, memperdalam pemahaman kita mengenai bagaimana kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas ibadah kita akan bertambah. Dalam salah satu bait Syekh Ibnu Athaillah menyatakan bahwa kaifa yasyriku kalbun suwarul akwani muntaba'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin bisa bercahaya hatinya sementara cermin dunia terpampang jelas di dalam hatinya. Kenapa kita beribadat tidak nikmat? Kenapa keikhlasan susah sekali kita tanamkan dalam diri kita? Karena cermin dunia masih itu yang memenuhi hati kita. Kita ibadah karena masih dasar dorongan, ingin dipuji orang, takut dicaci maki orang. Tujuan-tujuan lain yang
masih menjadi gambaran tercermin jelas di dalam hati kita. Maka jangan pernah berharap bahwa dia akan menjadi cahaya yang terang dalam jiwa kita kalau segala sesuatu itu masih terkait dengan dunia. Yang kedua beliau berkata, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana dia bisa melakukan perjalanan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sementara dia masih terbelenggu dengan hawa nafsunya. Mulai pagi sampai kita tidur kembali, semua yang ada dalam pikiran kita, gerak pekerjaan kita tidak lain kecuali hanya untuk memenuhi semua kepentingan nafsu-nafsu kita. Makan, minum, bersenang-senang, bersantai-santai, semua itu terbelenggu oleh syahwat kita. Maka bagaimana mungkin dia bisa melakukan perjalanan dari satu tangga menuju tangga yang lainnya sehingga dia bisa hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada yang ketiga beliau lebih menekankan lagi, am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Atau bagaimana mungkin dia bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara dia belum bersuci daripada junub kelalaiannya. Orang yang junub tidak bisa baca Al-Quran. Orang yang junub tidak boleh melakukan sholat. Nah, bagaimana mungkin dia bisa dekat dengan Allah sementara dia dalam keadaan junub? Junub apa? Junub daripada kelalaiannya. Dia sholat tapi lalai. Dia haji tapi lalai. Artinya apa? Ya kadang kita sholat kita tidak ngerti kita lagi ngapain. Ya, mulai dari takbir sampai salam, cepu nih. Kita tidak sadar. Apa itu? Hatinya tidak hadir bersama Tuhannya. Bagaimana mungkin dia bisa hadir jiwanya sementara pikirannya terbang kemana-mana. Jadi kemudian yang terakhir beliau berkata, am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana mungkin dia bisa memahami rahasia-rahasia Tuhan sementara dia belum bertobat daripada kelalaiannya. Jemaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi tiga hal ini berkaitan. Bagaimana hatinya bisa bercahaya sementara isinya hanya dunia. Karena isinya hanya dunia, maka dia kerjanya hanya mengikuti hawa nafsunya. Karena dia mengikuti hawa nafsunya sepanjang hari, sepanjang hidupnya, maka dia tenggelam dalam junub kelalaiannya. Karena dia dalam keadaan junub kelalaiannya, maka dia tidak akan pernah bisa bertobat daripada memahami rahasia-rahasia Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah tua putih rambutnya tapi dia panisengi alena, dia panisengi man arafa rab anafsahu arafa rabbahu, dia aja puyalena. Dia belum mengenal dirinya yang sesungguhnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu dalam Al-Quran surah At-Taubah di akhir ayat Allah mengatakan, wa idza ma unzilat suratun, dan apabila Allah menurunkan satu surah, mereka berkata, wa minhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Mereka bertanya, siapa yang bertambah imannya di antara kalian? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Orang mukmin kalau dia baca ayat, dia pahami maknanya, dia paham rahasianya, dia paham hakikatnya, maka imannya bertambah. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, sebaliknya adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit kotor, ada dendam, iri hati, dengki, sombong, banyak, hatinya sakit. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dia baca Al-Quran tapi penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Justru penyakitnya bertambah. Fazadathum rijsan.
kotorannya, dosanya semakin bertambah. Wa matu, dan mereka mati dalam keadaan ingkar.